bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan aplikasi Wondershare Filmora 9 seperti ini. Bagaimana kita menggunakan aplikasi ini untuk membuat materi pembelajaran dalam bentuk video ya. Sebagai contoh, materi yang sudah kita buat dalam di Google Slide atau di PowerPoint itu bisa kita rekam penjelasannya secara langsung, secara live dengan menggunakan aplikasi ini, sehingga nanti kita bisa ekspor atau kita bisa publish hasil penjelasan kita itu dalam bentuk video yang selanjutnya kita akan transfer ke website. Bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung saja. Yang pertama kita harus menjalankan dulu ini Filmora 9 ini ya. Kita jalankan dengan cara klik double. Kemudian kalau sudah habis, kalau sudah selesai menjalankan seperti ini, selanjutnya kita menuju ke record. Ini ya, ada dari aplikasi yang sudah jalan seperti ini kan, ini langsung media ini yang aktif ya. Nah, itu dengan tampilan seperti ini. Ini video yang saya sudah rekam sebelumnya. Kalau di audio dia seperti ini, kita perkenalan sedikit dulu. Kemudian titles, ini membuat tulisan-tulisan singkat. Transisi untuk membuat animasi, effects dan sebagainya ya. Split screen untuk membagi layar. Kita aktif di media, saat pertama kita buka itu pasti aktifnya di media. Kemudian untuk mulai merekam materi penjelasan kita akan mulai dengan mengklik tombol record di sini ya. Klik satu kali. Kemudian di sini PC screen. Klik PC screen untuk merekam layar komputer secara keseluruhan. Kita klik satu kali. Maka akan muncul menu seperti yang kita lihat di sini. Ya. Akan muncul menu seperti itu. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Kemudian di sini saya klik Google Apps atau Google Applications. Lalu saya ke Google Slide untuk membuka slide presentasi saya. Ya, setelah slide presentasi kita terbuka, kita pilih file yang kita ingin jelaskan ya. File yang kita ingin jelaskan kepada siswa. Ingat, kita buka dulu. Ya, seperti ini kita buka. Kemudian kita tayangkan. Pastikan kita jalan mulai dari slide pertama, klik dulu slide pertama, lalu kita klik tayangkan. Ya, ingat kita mau merekam layar ini ya. Kita mau merekam layar ini saat kita menjelaskan. Maka sekarang sebelum mulai menjelaskan ini, tekan tombol bendera Windows di keyboard. Tombolnya saya contohkan di bawah itu. Tombol bendera di Windows, tekan satu kali. Atau ya, tekan satu kali. Kemudian aktifkan kembali file ini, Filmora 9 ini. Klik satu kali pada taskbar ini ya. Selanjutnya klik tombol ini, tombol rekam, dan proses penghitungan dimulai. 3, 2, 1, siap merekam. Menghadapi kebiasaan baru untuk menghindari penularan atau mencegah penularan wabah COVID-19, maka pemerintah mulai menerapkan kebiasaan baru atau new normal. Apa saja kebiasaan-kebiasaan baru tersebut? Ada 4 hal yang sudah saya rangkum di sini yang akan saya jelaskan. Kebiasaan pertama yaitu selalu mengenakan atau menggunakan masker. Ya, ketika kita mulai berada di luar rumah, berinteraksi dengan banyak orang, maka hal ini tidak bisa kita hindari, harus kita gunakan, harus kita pakai masker supaya apa? Kita mengurangi resiko tertular atau menularkan. Jadi itu kebiasaan pertama. Kita lanjut ke kebiasaan yang kedua, yaitu jangan terbiasa untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena mata, hidung, dan mulut itu merupakan pintu masuk atau akses masuk virus.
Ketika kita sudah berada di luar rumah, berinteraksi dengan banyak orang, menyentuh tempat-tempat yang biasa juga disentuh orang lain, kemungkinan tangan kita sudah tertular, jari kita sudah ada virusnya. Sehingga kalau kita sering menyentuh hidung, mata, dan mulut yang merupakan pintu masuk virus, maka kemungkinan besar tertularnya menjadi sangat terbuka. Kebiasaan yang ketiga, jaga jarak. Ya, pastikan jarak aman kamu dengan orang lain saat sedang berada di tempat umum atau tempat terbuka. Minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Idealnya 2 meter. Supaya apa? Ketika orang tersebut ya misalnya batuk atau bersin, kita terhindar dari namanya dropletnya atau ya air liurnya ya, seperti itu. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah sering-sering mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan cara yang benar, yaitu menggunakan air mengalir dan cuci gosok-gosok tangan kamu dengan bersih minimal 20 detik. Oke, sekian presentasi saya atau penjelasan materi saya. Nah, setelah selesai menjelaskan materi yang dimaksud, kita bisa keluar dulu dari slide ini dengan cara gerakan mouse ke arah bawah, lalu akan muncul seperti ini, menu seperti ini. Kita klik pada tombol keluar. Setelah itu, di sini proses perekamannya kita selesaikan dengan cara di area taskbar kita klik arah kanan, lihat ada arah panah ke atas, kita klik, dan di sini ada simbol perekaman di sini dari Filmora. Kita klik double, kemudian klik tombol stop. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana saya mengedit video yang saya sudah rekam tadi, rekam sebelumnya. Caranya seperti apa kalau untuk mengedit file video yang kita buat? Kita lihat di bagian bawah ini. Ini satu untuk video punya, yaitu yang ada gambar mata ini. Kemudian yang di bawah ada nada, itu artinya untuk file-file suara. Nah, ini adalah file video, maka ketika saya klik, tahan, dan geser, harus saya tempatkan di sini. Nah, lihat ya, untuk mulai mengedit ya. Lihat contoh, klik, tahan file yang kita mau edit, gerakan atau geser mouse ke arah bawah, lalu pada bagian satu ini, simpan pada ujung paling kiri, pada ujung yang paling kiri, lalu lepas. Ketika muncul pesan seperti ini, klik pilihan yang kedua. Dan yang ini, always ask ini, hilangkan. Supaya lain kali tidak muncul lagi, tapi sudah langsung terformat, tersetting yang pilihan kedua ini. Ya, kalau sudah, mengedit video itu artinya kita memotong beberapa suara ya, misalnya suara-suara yang kita tidak perlukan atau suara-suara yang terlalu jeda yang terlalu lama, diam terlalu lama, itu kita potong ya, supaya penjelasan itu menjadi lebih berdaya guna ya, lebih efektif. Sebagai contoh, nah sebelum kita mulai pemotongan suara atau beberapa hal, di sini lihat saya ada berikan beberapa trik. Yang pertama, pada video itu di bagian bawahnya itu ada suara ya, ada suara seperti ini yang ada tanda-tanda seperti ini ya, spektrum ini, itu melambangkan suara. Video itu sudah ada suara dan sudah ada tampakannya ya, penampakannya. Nah, maka di sini kita lihat di tengah-tengah ini ada semacam garis ya, garis panjang seperti ini, yang kalau kita arahkan mouse itu akan berubah menjadi, mouse-nya akan berubah menjadi telapak tangan seperti ini. Kita klik, tahan, geser ke atas untuk menaikkan volume suara. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya ini ya, saya turunkan sekecil ini. Salam sejahtera. Suara yang dihasilkan kecil. Tetapi ketika saya naikkan, suaranya menjadi lebih keras. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan di area sini. Ini ada tanda kurang, ini ada tanda tambah. Artinya apa? Ini ketika saya turunkan, maka jarak yang ada di sini semakin sempit. Jarak timelinenya semakin sempit. Sebagai contoh, saya klik tombol ini, lalu saya turunkan ke arah kurang. Lihat, semakin sempit di bawah.
Nah, seperti itu. Ketika ini saya klik naikkan lagi, maka dia semakin luas. Ini untuk memudahkan kita dalam mengedit, ya. Apalagi kalau kita mau mendengarkan lebih jelas suara per suaranya atau kata per katanya, huruf per hurufnya, di sini sudah ini. Ini kita bisa menggunakan fitur ini ya untuk menaikkan atau memperluas atau mempersempit area kerja timeline kita. Oke. Itu yang berikutnya adalah di sini ada namanya tombol play. Tombol play ini artinya tombol ini kita mau melihat atau meninjau hasil pengeditan kita untuk sementara. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Kemudian pada bagian ini kita bisa klik untuk memperbesar menjadi layar full pada video preview kita. Kemudian kita mengecilkannya kembali, klik di sini kembali satu kali. Seperti itu. Nah, kalau sudah, di sini navigasinya untuk memajukan video yang kita lihat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah tahu beberapa tombol di sini, maka selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara mengedit video ini ya. Pertama misalnya kita dengar. Ya, jedanya mungkin terlalu lama ya, agak lama ya. Kita potong. Dengan cara apa? Misalnya kita potong ya suara bagian awal ini, kita klik ya, ini ada tanda seperti ini. Di bawahnya ada gunting, ada garis merah. Kita klik bagian atasnya, indentasi yang bagian atasnya, kita klik, tahan, dan tempatkan pada area di mana yang kita mau potong. Nah, misalnya di sini. Jangan juga terlalu mepet. Nah, seginilah. Kalau sudah, kita klik tombol gunting. Kemudian, ini kalau sebelum tombol gunting diklik ya, lihat tidak ada tanda pemisah ya di sini. Tetapi ketika saya gunting, itu maka di situ diberikan tanda pemisah. Contoh. Nah, lihat di sini ada tanda pemisah. Dan klik pada area yang kita mau potong. Setelah kita klik, kita tekan tombol delete di keyboard. Nah, seperti itu ya. Salam sejahtera Ya, untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Nah, di sini juga agak jeda, saya potong lagi. Klik. Ingat kalau klik, setelah klik, maka di depannya ini langsung terblok. Kalau klik baru langsung delete, maka semua rekamannya terhapus. Jadi hati-hati, kembalikan dengan cara edit dan undo. Nah, seperti itu. Jadi klik satu di sini, klik lagi satu. Ini namanya trim. Kita klik lagi gunting di sini dan area tengah ini sudah terpotong sendiri. Kita buang. Nah, seperti itu. Mengerti ya? Jadi saya ulangi. Nih, normalnya seperti ini. Tetapi saya lihat area di sini, area yang luas, jedanya agak kelamaan. Saya potong. Klik dulu di bagian yang sebelah kiri. Arahkan lagi mouse ke sebelah kanan. Jangan terlalu mepet dengan suaranya. Kita klik, gunting lagi, dan area tengah ini sudah terpotong sendiri. Ya, lihat ya, sudah terpotong sendiri. Kita bisa memastikan dengan cara klik, tahan ke atas atau ke bawah ya. Ke atas ini, dia sudah terpotong sendiri. Kalau ini saya hapus, ya dia jadinya seperti itu. Jadi rekaman kita menjadi lebih menarik, lebih bagus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan aplikasi Wondershare Filmora 9 seperti ini. Ya, misalnya di sini saya mau potong kembali seperti ini. Ya. Misalnya kata ya ini saya hilangkan ya. Saya menilai bahwa kata ya ini tidak dibutuhkan ya. Nah, maka saya potong kembali seperti tadi ya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Di sini arahkan dulu ke sini, indentasinya, klik arahkan. Harus yang paling ini ya, pas di tengah-tengah yang merah ini ya. Kalau sudah arahkan, klik gunting, potong dulu. Lalu arahkan lagi ke sebelah. Ini suara ya-nya ada di sini ya. Kemudian kalau sudah batas ini, kita klik lagi gunting. Maka bagian tengah ini sudah terpisah. Kita hapus. Kita dengarkan. Seperti ini.
bagaimana kita menggunakan aplikasi ini untuk ya, di sini juga agak kelamaan. Saya edit kembali. Nah, oke, saya pikir sudah cukup seperti itu ya caranya ya, cara mengedit ya. Ya, setelah kita edit selesai, sekarang proses yang paling penting yaitu adalah mempublish video kita, mempublish hasil pengeditan hasil rekaman kita publish menjadi sebuah video. Caranya seperti apa? Klik file, save dulu. Selanjutnya untuk mempublish menjadi video, kita klik tombol export di sini. Klik satu kali, maka akan muncul layar seperti ini. Klik di MP4 di sini pada bagian ini, klik lokal supaya tersimpannya di komputer kita. Kemudian formatnya kita gunakan format MP4. Kemudian kita klik export. Di sini namakan dulu nama filenya. Misalnya nama filenya adalah edit pertama. Setelah itu klik tombol export. Kita tunggu proses rendering atau proses pembuatan video. Ya, kalau sudah selesai mengekspor file menjadi video sudah 100%, maka kita boleh find target, boleh close ya. Tetapi untuk tutorial ini saya gunakan saja tombol close dan kita akan melihat file kita secara manual ya. Kita close. Ini juga kita tutup aja. Setelah itu kita menuju ke dokumen kita ya. Dengan cara kita klik gambar ikon Explorer di sini, file Explorer, gambar folder ini kita klik satu kali. Kemudian kita ke Documents. Selanjutnya kita klik folder Wondershare Filmora 9 ini, kita klik satu kali. File kita tadi namanya edit pertama ya. Selanjutnya kita ke tombol output, ke folder output. Kemudian kita cari edit pertama dalam MP4 di sini. Dengan demikian tutorial kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih.